Halo teman-teman, kali ini Kak Sinta akan membacakan buku berjudul Bunda dan Devi. Buku ini ditulis oleh Lia Schaffer dan Rupa Pai, diilustrasi oleh Jit Chowdhury, dan diterbitkan oleh Pratham Books. Sekali lagi, ayo tumpuk lagi ke atas Bunda, aku akan coba menghantamnya dari sisi yang berbeda. Tanpa ragu, tanpa merengut, untuk ke-50 kalinya Bunda menyusun kotak kardus yang sudah babak belur, satu di atas yang lainnya. Sangat seimbang, hanya Bunda yang bisa melakukannya seperti itu. Aku memundurkan motor turboku yang super cepat, grung, grung, lalu melaju dahsyat dari kanan. Pum! Tabrakan yang luar biasa membuatku bersorak riang saat gedung kotak kardus hancur lebur di sekitarku. Bunda tertawa dan bertepuk tangan sekeras ketika aku melakukannya untuk pertama kali. Bunda sayang, teman sejati, apalagi untuk seorang anak usia 10 tahun yang menggunakan kursi roda. Halo, aku Devi dan aku datang dari tahun 2085. Kakekku selalu bercerita mengenai begitu banyak perubahan yang terjadi sejak ia seumurku saat tahun 2016 lalu. Sekarang lebih ramai, tapi untungnya polusi udara berkurang karena banyak kendaraan yang menggunakan tenaga listrik atau tenaga surya untuk bergerak. Kecelakaan juga semakin berkurang karena kendaraan tidak ada supirnya, tapi bergerak sendiri dengan mesin yang cermat dan teliti. Pepohonan sudah berkurang, tapi bagusnya banyak juga yang ditanam. Tapi yang sebenarnya berubah, kata kakek, adalah teknologi. Pada tahun 2016, ada juga teknologi, tapi tidak secanggih sekarang. Dengan teknologi, hidup jadi semakin nyaman. Paling tidak hidupku, karena teknologi aku punya teman sejati. Ini teman sejatiku, Bunda, si pembangun gedung kotak kardus, dan robot. Nah, heran kan? Pasti kau tidak tahu, Bunda adalah robot. Tapi coba pikirkan, mana ada teman yang mau menyusun balok sampai 50 kali tanpa menggerutu? Dan mana ada teman yang bisa membangunnya dengan sempurna setiap kalinya? Bunda berkata, aku setuju, manusia tidak bisa mengerjakan sesuatu secara sempurna seperti kami. Lagi pula, manusia suka menggerutu jika harus mengulang pekerjaan yang sama karena membosankan. Aku tidak mengerti apa maksudnya bosan, jadi jangan tanya aku. Manusia juga sering sakit, mereka juga terlalu sering pergi ke kamar mandi. Entah bagaimana manusia menyelesaikan pekerjaannya sebelum ada robot. Membangun gedung dari balok kardus bukan satu-satunya pekerjaan yang dilakukan Bunda. Aku bisa melatihnya untuk berbagai hal, seperti melemparkan dengan cepat 2 lusin bola agar aku bisa memukulnya, mengambil kotak rahasiaku dari rak paling atas di lemari, begitu tingginya hingga manusia harus menggunakan tangga, mengangkat meja ayah yang begitu berat agar aku bisa menemukan anting emasku yang hilang. Ibu akan memarahiku berjam-jam jika aku menghilangkannya. Hal-hal seperti itu. Bunda berkata, seperti aku bilang, manusia tidak berdaya dibandingkan dengan robot. Mereka makhluk malang dengan tinggi badan yang tidak setara dengan robot. Kami bisa membuat diri lebih tinggi atau lebih pendek sesuai keinginan dengan cara meregangkan atau mengecilkan lengan dan kaki kami. Bola mata kami bisa menjadi kamera, teleskop, mikroskop, atau semuanya sekaligus. Bagaimana caranya aku melatih Bunda? Dengan cara memprogramnya, artinya menunjukkannya. Hanya sekali saja bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya ketika aku memintanya untuk membawakan kotak rahasiaku, seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Begini caranya.
Pertama, aku menggambarkan rute jalannya pada peta rumahku yang ada pada layar Bonda. Saat sampai di dekat rak lemari itu, aku bertanya kepada Bonda, "Dapatkah kau memindai rak yang paling atas?" Lalu selama pemindaian, kamera kecil di dalam jari tangannya mengambil foto semua barang yang ada pada rak itu. Bonda akan menunjukkan foto-foto itu padaku. Saat itu, aku hanya menyentuh pada foto yang tepat. "Itu dia kotak rahasiaku, Bonda." Aku berkata, "Dapatkah kau mengambilnya untukku?" Setelah itu, ketika aku menginginkan kotak rahasiaku, aku hanya perlu mengatakan, "Kotak rahasia," dan Bonda akan langsung menuju ke rak lemari. Sekalinya Bonda belajar sesuatu yang baru, ia tidak pernah melupakannya. Daya ingatnya hebat. Bonda berkata, "Hebat, hanya untuk manusia yang sering lupa di mana kunci, kacamata, atau HP diletakkan." Ya, begitulah teman sejatiku, dan aku sangat beruntung. Jangan salah sangka, aku bukan aneh. Aku juga punya teman manusia kok. Aku bermain, bertengkar, dan pergi ke sekolah bersama mereka. Tapi, aku lebih sayang Bunda karena ia tidak pernah cemberut ketika aku bermain dengan orang lain. Bunda juga tidak pernah iri ketika aku mengalahkannya di pelajaran matematika, dan juga tidak pernah marah ketika aku lupa mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Shh, itu karena Bunda tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi jangan bilang dia ya. Takutnya Bunda sedih. Bunda berkata, "Devi, di mana kemampuan berpikir logikamu? Kau berkata aku tidak bisa merasakan apa-apa, lalu kau khawatir bahwa aku akan sedih. Manusia bisa berpikir logis, tapi saat mereka sedih atau marah atau takut, logikanya lenyap. Hah, siapa yang butuh perasaan? Tunggu, bukankah itu sebuah perasaan? Prosesorku mengatakan bahwa aku baru saja merasa jijik. Aku tak tahu bagaimana perasaanku tentang hal itu." Dan yang paling seru adalah Bunda tidak punya teman. Jadi aku tidak harus takut bahwa dia akan meninggalkanku untuk bermain dengan orang lain. Bunda berkata, itu salah. Aku punya teman kok. Si pelayan robot di warung kopi selalu menyapaku. "Halo." Juga si robot di pasar swalayan. Sebentar. Aku baru saja memproses apa yang dikatakan Devi. Dia hanya menyukaiku karena aku tidak punya teman lainnya dan tidak bisa merasakan apa-apa. Bukan karena diriku. Wah, tiba-tiba aku merasa aku marah dan sedih dan... "Bunda, apa kau baik-baik saja? Kau panas sekali. Bunda, kau sedang demam. Dan perangkat otomatis untuk mematikan mesinmu rusak. Tapi jangan khawatir sahabatku, aku akan mengurusmu sama seperti kau selalu mengurusku. Dengarkan Bunda, aku akan mematikanmu sekarang agar kau bisa pulih kembali ya. Akan sama seperti tidur saja. Ketika aku menyalakan kau lagi, kau akan seperti semula dan kita bisa berteman lagi. Kau bisa mendengarku?" Bunda berkata, mata Devi basah seperti saat ia sedang sedih atau takut. Membuatku merasa sedih juga. Tapi prosesorku mengatakan mata Devi yang basah berarti ia sungguh peduli denganku. Sekarang aku merasa senang. Aku jadi bingung. Senang, sedih. Senang, sedih. Dan mesinku mati. Terdengar suara "wiu". Lalu, ketika Bunda dihidupkan kembali, aku berusaha tidak menangis. "Bunda," kataku. "Bunda, kau bisa dengar aku? Kau tahu siapa aku? Semoga daya ingatmu tidak hilang.
Aku ingin kau mengingat semua yang sudah kita lakukan bersama selama tahun ini. Semua kegembiraan dan kasih sayang. Bunda berkata, "Nah, itu dia kasih sayang. Apakah itu yang aku rasakan? Perasaan senang dan sedih." Bunda menoleh padaku. "Halo Devi, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu hari ini? Apakah kita akan membangun dengan kotak kardus? Apakah kau mau aku mengambilkan kotak rahasiamu? Apakah kau ingin..." "Bunda, kau tidak apa-apa? Aku senang, sangat senang." Aku memeluk Bunda dengan erat. Bunda berkata, "Lalu aku melakukan sesuatu yang sungguh aneh, sesuatu yang tidak pernah diprogramkan untukku. Aku memeluk temanku Devi, walaupun tidak logis sama sekali." Robot, masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Apakah akan ada Bunda untuk setiap Devi pada tahun 2085? Kita lihat saja nanti. Tapi sudah pasti, robot akan semakin banyak dalam 25 tahun mendatang pada tahun 2040. Siapa atau apakah robot? Kalau kau mengatakan bahwa robot sebuah mesin yang rupa dan perilakunya seperti manusia, terkecuali gerakannya yang kaku, suara yang datar, dan mata yang menyala, sepertinya kau terlalu banyak menonton film dan televisi. Sesungguhnya, robot adalah segala mesin elektromekanik yang diprogram untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Ya, tidak harus rupa manusia. Karena itu, kau pasti tidak menyadari bahwa banyak robot di sekeliling kita. Benarkah? Tapi di mana? Di pabrik, gudang, perkebunan, rumah sakit, dan juga di dalam rumah. Bisa saja bentuknya lengan mekanik seperti di pabrik mobil untuk mengelas, menempel, dan mengecat bagian-bagian dari mobil. Atau bisa juga berbentuk kamera, seperti di rumah sakit, kamera yang menempel pada pipa-pipa setipis rambut, memasuki usus dan pembuluh darah untuk memeriksa jika ada penyakit. Ada juga robot yang bentuknya seperti piringan bulat datar untuk membersihkan lantai rumah di malam hari saat semuanya tidur. Ada robot yang bentuknya seperti kendaraan yang memiliki roda, memasuki wilayah perang untuk menemukan ranjau darat yang berbahaya, atau untuk bergulir di permukaan bulan atau planet Mars untuk mengambil foto dan mengumpulkan sampel yang dikirimkan kembali pada peneliti di bumi. Seandainya aku sendiri bisa melihat robot, kalau kau pernah menggunakan atau pernah melihat sebuah komputer atau telepon pintar, berarti kau sudah pernah melihat robot. Ya, robot ada di dalamnya. Bahkan beberapa robot itu memiliki nama seperti Siri dan Cortana. Kau pernah dengar nama-nama itu? Mereka membantu kita mendapatkan informasi yang berguna. Untuk tugas di sekolah, laporan lalu lintas, misalnya jalan mana yang masih macet, adakah jalan lain yang lebih lancar? Untuk rekreasi, misalnya film apa yang sedang main di bioskop, dan masih banyak lagi. Mereka juga bisa memesankan tiket kereta, makanan, dan menunjukkan berapa banyak kalori yang sudah terbakar ketika kita bermain bola. Seperti apa masa depan robot? Seperti apa dunia kita nanti di tahun 2040 berkaitan dengan robot? Mungkin pada tahun itu, di India belum ada robot di jalanan. Tapi tanpa disadari, robot akan semakin banyak digunakan di sekitar kita. Kemungkinan besar sudah ada mobil yang bisa bergerak tanpa supir pada tahun itu. Mungkin juga ada robot mikroskop dalam lensa kontak yang bisa langsung mengambil foto, sehingga kita tidak perlu memegang telepon pintar kita ataupun kamera. Tapi bagaimana kita bisa mengambil selfie? Akan ada juga robot yang bisa terbang yang disebut drone mengitari kita untuk menyampaikan surat, paket, dan makanan. Tukang antar sudah tidak laku lagi.
Dan semoga dengan itu, lalu lintas pun menjadi lancar. Bagaimana dengan tahun 2085, yaitu 45 tahun kemudian? Apa saja yang bisa dilakukan oleh robot? Terima kasih dan sampai jumpa.